Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil counting ruas jalan kami di Jalan Akses UIB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Bukhari. Nama saya Muhammad Afif. Nama saya Safira Maharani. Nama saya Rana Kalistania. Nama saya Syifa Fatimah. Nama saya Christine Jacqueline. Dan nama saya Muhammad Madul Fatih. Baik, let's begin. Yang pertama kita masuk ke definisi. Definisi dari counting ruas jalan itu, data masukan lalu lintas dibedakan untuk dua hal, yaitu data arus lalu lintas existing dan data arus lalu lintas rencana. Data lalu lintas existing digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja lalu lintas berupa arus lalu lintas per jam existing yang dihitung pada jam-jam tertentu, arus lalu lintas pada jam sibuk pagi atau arus lalu lintas pada jam sibuk sore. Dalam menganalisis kapasitas jalan perkotaan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian ruas dan segmen jalan. Ruas jalan merupakan panjang jalan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, beserta fungsi dan kelas jalannya. Segmen jalan adalah bagian dari ruas jalan atau sepanjang ruas jalan itu sendiri yang memiliki karakteristik geometrik dan lalu lintas serta lingkungan sekitar yang sama. Masuk ke fungsinya, data arus lalu lintas rencana digunakan sebagai dasar untuk menetapkan lebar jalur lalu lintas atau jumlah lajur lalu lintas berupa arus lalu lintas jam perencanaan yang ditetapkan dari LHRT, faktor K, dan faktor jam sibuk yang merepresentasikan fluktuasi selama jam sibuk. Nah, selanjutnya ada kebutuhan datanya. Yang pertama yaitu data umum. Di sini ada nama dan lokasi ruas jalan. Yang kedua ada STA awal sampai akhir atau panjang ruasnya. Nah, selanjutnya ada fungsi dan tipe jalan. Kemudian ada lingkungan sekitar, permukiman, komersial ataupun industri. Lalu ada kondisi umum lapangan, terdiri dari cuaca dan aktivitas sekitar. Kemudian ada waktu dan tanggal surveinya. Lalu selanjutnya ada klasifikasi kendaraan yang akan dihitung, yaitu dibagi 3. Yang pertama itu KR ataupun kendaraan ringan. Termasuknya itu mobil sedang seperti jeep, angkot, minibus, minibox ataupun pick up. Lalu kendaraan sedangnya termasuk kendaraan berat yang diizinkan masuki area perkotaan seperti bus kecil dan besar, truk kecil, truk 2 sumbu, truk lebih dari 2 sumbu yang diizinkan masuk ke perkotaan. Lalu yang ketiga adalah sepeda motor seperti sepeda motor metik, skuter, bebek, sport ataupun roda 3. Kendaraan tak bermotor tidak diklasifikasikan sebagai kendaraan, namun dianggap sebagai HS ataupun hambatan samping dikarenakan yang termasuk kendaraan tak bermotor tersebut diantaranya seperti sepeda, beca, delman ataupun gerobak. Itu ada hambatan samping. Hambatan samping itu terdiri dari aktivitas penduduk perkotaan seperti pejalan kaki. Pejalan kaki itu seperti orang yang berjalan di sepanjang jalan atau di tepi jalan dan yang menyeberang jalan. Kemudian kendaraan yang parkir atau berhenti di tepi jalan. Lalu kendaraan yang berjalannya lambat. Dan antara itu ada kendaraan yang keluar masuk akses di sepanjang jalan. Masing-masing aktivitas tersebut itu memiliki dampak pengaruh yang berbeda dalam menurunkan nilai kapasitas arus. Kemudian pedoman pengklasifikasian hambatan samping itu menjadi 5 kelas. Jadi 5 kelas yaitu SR atau sangat rendah, ada R, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Hambatan samping selain aktivitas di perkotaan, faktor yang mempengaruhi nilai kapasitas dasar adalah perilaku pengemudi, komposisi dan kondisi kendaraan, di mana tiap-tiap daerah berbeda. Kesemua itu dirangkum dalam kelas ukuran kota yang didasarkan pada jumlah penduduk dan dibagi dalam 5 kelas. Kelas kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Semakin besar ukuran suatu kota, maka kecenderungan berkendara menjadi semakin agresif dan memperbesar nilai kapasitasnya. Untuk tabelnya
ukuran kotanya atau juta jiwanya untuk kelas ukuran kota kurang dari 0,1 itu sangat kecil. Untuk 0,1 sampai 0,5 itu kecil, 0,5 sampai 1 itu sedang, 1 sampai 3 itu besar, lebih dari 3 itu sangat besar. Nah, ini adalah data dari kelompok kami. Untuk counting luas ini kita laksanakan di tanggal 3 Oktober tahun 2025. Provinsi Jawa Barat di Kota Depok dan nama jalannya itu di Jalan Akses UIB. Nah, segmen simpang ini yaitu Simpang Akses UI dan Simpang Raya Bogor. Nah, untuk panjangnya itu 1,87 km. Nah, waktunya itu dari jam 6.30 sampai 9.30 untuk sesi pagi. Nah, tipe daerah ini adalah perkotaan dan tipe jalannya adalah arteri. Untuk lebar jalur lalu lintas rata-ratanya untuk sisi A itu 9 meter, sisi B-nya 9 meter, jadi totalnya itu 18 meter. Nah, untuk curb atau bahunya sisi A-nya 1,5 meter, sisi B-nya 1,5 meter, totalnya adalah 3 meter. Nah, untuk batas kecepatan, pembatas akses untuk tipe kendaraan, dan pembatas parkir, pembatas berhenti itu tidak ada. Baik, kemudian kita melakukan counting, ada 2 sesi. Yang pertama sesi pagi, kita menghitung untuk M itu motorcycle atau sepeda motor, dan L itu untuk kendaraan ringan. Jadi di sini itu sistemnya per 15 menit itu kami masukkan datanya selama 15 menit pertama itu sepeda motor jumlahnya berapa, kemudian kami akumulasi selama 1 jam. Begitupun juga dengan yang light vehicle di selama per 15 menit itu dimasukkan datanya, kemudian diakumulasi menjadi 1 jam. Maka didapat untuk peak hour-nya itu berada di pukul 6 sampai 9. Kemudian untuk yang ini untuk yang arah Bogor, begitupun juga untuk yang arah Bogor. Next. Nah, kemudian untuk yang sesi sore dengan teknis yang masih sama, kami melakukan counting per 15 menit. Kita masukkan datanya, kemudian di kumulatif di 1 jam. Jadi untuk yang motorcycle-nya, kemudian untuk light vehicle-nya juga. Begitupun untuk yang arah UI di per 15 menit untuk yang motorcycle dan light vehicle, kemudian dijumlahkan per 1 jamnya. Nah, dari data-data tersebut, kemudian setelah akumulasi untuk total per jamnya semua, maka kita dapat untuk jam puncaknya itu berada pada pukul 13 sampai 7.30 itu di pagi. Kemudian untuk sorenya itu jam puncaknya itu ada di 16.15 sampai 17.15. Selanjutnya ada hambatan samping. Hambatan samping di sini kita bagi juga dalam tipe sesi pagi dan sesi sore. Cara pengcountingan hambatan samping yang sebenarnya adalah ketika pejalan kaki itu dihitung juga, terus kendaraan motor yang berhenti, keluar masuknya kendaraan dan sebagainya. Tapi kami pada counting kali ini hanya memperhitungkan kendaraan yang keluar masuk saja gitu. Kami tidak memperhitungkan kendaraan berhenti, kendaraan pejalan kaki dan sebagainya, karena kita sebenarnya lupa diarahkan untuk menghitung persatuan ini. Tapi karena kemarin sempat puas counting kita itu adalah yang lebih banyak adalah kendaraan keluar masuk, makanya kita bobotannya cuma di kendaraan keluar masuk. Makanya ketika di sesi pagi hambatan untuk arah Bogornya itu sebesar 207 dan ketika di arah UI-nya itu 257. Nah, sama kayak sesi pagi, sesi sore pun seperti itu, karena pada ruas ini kita tidak memperhitungkan selain keluar masuk. Seharusnya itu diperhitungkan. Perhitungan counting yang benar adalah itu diperhitungkan. Selanjutnya kita masuk ke spot speed. Jadi kelompok kami menghitung spot speed dengan cara memilih 2 titik
di mana titik pertama menjadi awal kendaraan tersebut kita hitung waktunya, dan titik terakhir, titik kedua itu adalah waktunya berhenti stopwatch kami untuk menghitung kendaraan tersebut. Jadi di sini kami memakai jarak sekitar 50 meter dari satu titik ke titik selanjutnya, dan kecepatan rata-rata pada saat pagi arah UI itu ada di 37,48, dan ke arah Bogor itu ada 46,9 km per jam. Sehingga kalau pada saat pagi rata-rata kendaraan yang lewat di situ memiliki kecepatan 42,19 km per jam. Untuk pada saat sore hari di sini dari arah UI itu 38,02 km per jam, dan dari arah Bogor 37,16 km per jam, sehingga didapat kecepatan rata-rata pada saat sore hari baik dari arah UI dan arah Bogor itu rata-ratanya adalah 37,59 km per jam. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya di analisa data sesi pagi. Nah, yang pertama ini ada lalu lintas harian rata-rata tahunan. Itu tuh kita melihat komposisi KR itu kendaraan ringan, KB itu kendaraan berat, SM itu sepeda motor. Nah, gimana sih cara kita mau lihat berapa persentase dia? Kayak 11,38 itu dapat dari mana gitu kan? Sebenarnya itu dari perhitungan. Dimana perhitungan ini adalah dapat dari kendaraan ringan itu total kendaraan ringan dibagi sama total seluruh kendaraan, baik itu ringan, berat, sama sepeda motor itu di totalnya. Jadi totalnya si punyanya kendaraan ringan dibagi total seluruhnya dikali 1%, makanya dia dapat segini gitu. Begitupun untuk kendaraan berat, cuman satuan yang menjadi pembilangnya adalah total dari kendaraan berat dibagi sama total seluruhnya dikali sama 100. Begitupun sepeda motor. Nah, selanjutnya itu kita menganalisis arus lalu lintas atau Q. Yang pertama itu kita bisa melihat dari nilai ekuivalennya. Kenapa sih dia 1,0, 1,2, 0,25 itu tuh udah ketetapan yang dari TKJ inflasi gitu. Terus dari tabel ini kolom 2, kolom 4 sama kolom 6 merupakan hasil dari perhitungan kolom kita, dimana ketika kita di arah 1 total peak pada peak awalnya itu berapa kita masukin kendaraannya di sini gitu. Nah, terus gimana sih dapetin SKR per jamnya itu tuh dapat dari 323 dikali sama 1 hasil 3,23, terus 54 dikali 1 sama dengan 564 gitu. Begitupun di kendaraan berat dia 5 dikali 1,25 1,2 itu hasil 6, terus 4 dikali 1,2 hasil 5 kayak gitu. Begitupun sepeda motor dikali sama nilai ekuivalennya. Terus ini presentasi arahnya tuh kita bisa dapat dari perhitungan, dimana ketika ini tuh dijumlah yang dari ini ditambah 2 tambah 4 tambah 6 akan menghasilkan kolom 9. Nah, di kolom 9 ini kita bisa masukin di kolom 8, dimana ketika kolom 9 ini tuh buat ngetahuin arah 1 ini nih itu berapa persen tuh dengan cara kendaraan ini kendaraan sisi itu dibagi sama total 2 ruas dikali 100%, nah dia akan menghasilkan 30%, begitupun yang 70. Nah, ini tuh faktor SKR itu dapat dari ketika si SKR per jam ini kolom 10 dibagi sama kolom 9 akan menghasilkan faktor si SKR. Nah, untuk data selanjutnya itu ada di hambatan samping. Di sini dijelasin juga. Nah, kenapa kita cuman dapat di kendaraan masuk dan keluar, karena tadi seperti pernyataan Vira sebelumnya, kita tuh lupa hitung di bagian pejalan kaki, parkir kendaraan berhenti, dan kendaraan lambat. Jadi kita cuma dapat frekuensi kejadiannya di kendaraan masuk dan keluar. Nah, untuk total frekuensinya ini 324. Nah, di mana ini udah istilahnya kayak pedomannya gitu. Nah, masuknya itu di hambatan samping sedang. Nah, sekarang kita akan menganalisis kecepatan arus lintas atau KRVB. Itu tuh sebenarnya udah di dalam formnya tuh udah dijelasin, itu tuh harusnya dapat dari mana. Kayak di sini di kolom kedua, kecepatan arus bebas dasar itu kita harus melihat di tabel 412, dimana ketika angka-angka ini tuh kita dapat dengan cara melihat tabel. Begitu untuk semuanya kayak label jalurnya.
kita ngeliat tabel di 13 kita ngasihin 4. Terus hambatan sampingnya ketika kita melihat tabel 14 sama 415 itu masih 0,92. Terus untuk ukuran kotanya kita lihat di tabel 416 itu kita dapat 1. Kenapa sih 1? Karena 1 itu karena kota Depok, kota yang kita tinjau luasnya itu termasuk ke dalam kota yang besar, di mana lebih antara 1 sampai 3 juta penduduk. Sedangkan di Depok itu sampai sekitar 2,9 juta penduduk. Nah, terus kecepatan arus bebas itu udah jelasin juga di formnya, yaitu kolom 2 ditambah kolom 3, kolom 2 ditambah kolom 3 dikali sama kolom 4 dikali kolom 5 gitu. Jadi total ini dikali sama kolom 4 dikali pun ke kolom 5 gitu. Begitupun untuk yang kapasitas C-nya untuk mengetahui kapasitas di dalam, dimana ketika kondisinya pas sebelum kita lakukan rekayasa lalu lintas itu kapasitasnya sebesar 3.185 satu mobil penumpang per jam. Nah, selanjutnya itu menganalisa derajat kejenuhan. Apakah di ruas itu tuh udah macet atau belum gitu kan? Nah, itu yang data kita pertama kali dapatnya itu adalah arus lalu lintas. Di mana arus lalu lintas sudah tadi kita dapat di from JK2, di mana dia sebesar 2379 satu mobil penumpang per jam. Di mana derajat kejenuhannya itu bisa kita lihat dari kolom 15 dibagi sama kolom 13, di mana kolom 15 itu arus lalu lintas dibagi sama kapasitas lalu lintas, kapasitas jalannya, di mana menghasilkan derajat kejenuhan besar 0,75. Sebenarnya ketika derajat kejenuhannya belum nyentuh 1, itu berarti jalannya tuh belum terlalu macet. Maksudnya dia agak sedikit padat tapi nggak berhenti banget. Tapi 0,75 itu sebenarnya masih lumayan tinggi gitu. Terus kecepatannya itu kita lihat tabel di gambar 41 dan 42. Terus untuk panjang segmennya juga 1,87 itu sejak karena panjang segmen itu ketika dari si simpang ini ketemu simpang ini panjangnya tuh berapa, itulah panjang segmen. Terus waktu tempuhnya itu kalau 18 bagi 17 berarti 1,87 dibagi 1,2 akan menghasilkan 0,0454. Ini adalah kejadian nyata sebelum kita rekayasa jalan itu. Nah, kita kan di sini memang analisa sekaligus mencari solusi gimana sih derajat kejenuhannya itu bisa kurang. Nah, kita melakukan rekayasa dengan yang pertama adalah mengurangi hambatan samping yang dari tadinya sedang kita kurangi menjadi rendah, tapi tetap menghasilkan derajat kejenuhannya 0,701, di mana derajatnya itu tuh belum signifikan banget perbedaannya gitu. Jadi kita lakukan upaya kedua untuk lebih mengurangi derajat kejenuhannya. Yang kita lakukan yang kedua itu adalah pelebaran, di mana ketika kita melakukan pelebaran jalan pada ruas tersebut tetap menghasilkan derajat kejenuhan yang cukup tinggi, tapi nggak setinggi itu, yaitu 0,97, di mana sebenarnya di jalan itu dia belum termasuk padat, tapi yang nggak berhenti banget gitu. Nah, selanjutnya karena kita masih belum cukup puas untuk menurunkan derajat kejenuhannya, kita lakukan lagi rekayasa analisa, yaitu lalu lintas, yaitu dengan melakukan tindakan kedua dan tindakan ketiga, yaitu mengurangi hambatan samping sekaligus melakukan pelebaran ruasnya, yaitu ketika kita udah menggabungkan dua kombinasi itu menghasilkan derajat kejenuhan yang rendah, yaitu 0,65. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa data hasil counting kita di ruas, tetapi seri sore, itu yang dilaksanakan pada jam 4 sampai jam 7 malam. Nah, di sini itu ada komposisinya kendaraan ringan, kendaraan berat, lalu mobil, sepeda dan juga sepeda motor. Nah, ini dihitung dari semua kendaraan ringan ini dibagi dengan jumlah dari kendaraan bermotor semuanya. Begitupun yang kendaraan berat dan juga sepeda motor. Lalu di sini ada di sini untuk koefisiennya, di mana kendaraan ringan 1, kendaraan berat 1,2 dan sepeda motor 0,25. Ini yang memang sudah tertetapkan dari PKJ-nya sendiri. Lalu di sini ada arah 1-2 itu maksudnya untuk lajur yang sebelah kanan dan juga lajur sebelah kiri. Nah, di sini ini merupakan datanya merupakan hasil dari counting kami dari sini, lalu dikalikan dengan koefisien dari kendaraannya itu sendiri. Jika misalnya kendaraan ringan dikali 1, kendaraan berat berarti hasil counting kita dikali 1,2, dan juga hasil counting itu untuk sepeda motor dikali 0,25.
dihasilkanlah SMP atau satuan mobil penumpang per jam. Dan juga ini kita total untuk mencari persentase arahnya, berarti dari kendaraan arah pertama itu dibagi dengan semuanya lalu dikali 100 jadinya 70, dan juga perbandingannya untuk arah 1 dan arah 2 itu 70-30. Nah, di sini ada satuan mobil penumpangnya sama sebenarnya dari seperti ini, tapi yang hasil dari pengalihan dari koefisiennya tersebut. Nah, untuk faktor SKR-nya ini dari ini dibagi dengan Q1 dan Q2. Selanjutnya, ini ada kelas hambatan samping di mana sepertinya case-nya sama dari yang kami tadi. Kita tidak mengklasifikasikan hambatan samping, lalu kita memasukkan di mana frekuensi kejadian hambatan samping untuk kendaraan masuk dan keluar itu 340 dan juga dikali dengan bobotnya 0,7. Jadi frekuensinya berbobotnya itu kami mendapatkan 134, di mana 134 itu harusnya di lanjut. Lalu di sini ada kecepatan arus bebas, ini berdasarkan tabel 412, lalu lebar jalurnya ini berdasarkan dari lebar jalurnya 1,5, lalu kita melihat tabel 413 jadi memiliki angkanya 4. Lalu di sini ada hambatan sampingnya apakah sangat rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, ini dengan melihat tabel 414 dan juga 415 kami mendapatkan angka 0,92 untuk kelas hambatan samping rendah. Lalu ukuran kotanya karena penduduknya itu sekitar 1 sampai 3 juta jiwa, jadi mendapat angka 1. Lalu untuk kecepatan arus bebas itu adalah tabel kolom 2 sama kolom 3 lalu dikali kolom 4 dan juga kolom 5 mendapatkan hasil 42,32 untuk kecepatan arus bebasnya. Lalu di sini ada kapasitas dasarnya, ini dilihat dari ruas jalan kami, tipe jalannya. Kami tipe jalannya 2/2 tidak terbagi, lalu mendapat angka 2.800. Untuk lebar jalurnya itu melihat tabel 43 lalu mendapatkan angka 1, pemisah arahnya 1, dan juga hambatan sampingnya itu mendapat hasil 0,91. Lanjut. Lalu di sini ada arus lalu lintasnya itu berdasarkan hasil kontur tadi, lalu derajat kejenuhannya adalah arus lalu lintas ini dibagi dengan kapasitas yang tadi. Untuk lalu mendapatkan angka 0,64. Jadi kami rasa angka 0,64 ini sudah dirasa cukup, jadi tidak ada rekayasa lalu lintas lagi. Lalu untuk kecepatannya 1,5 itu berdasarkan tabel 41 dan juga 42. Lalu panjang segmen jalan itu antara simpang akses UI dan juga simpang raya Bogor itu sepanjang 1,87 km. Lalu untuk waktu tempuhnya itu hasil dari pembagian panjang segmen jalan dibagi dengan kecepatan, yaitu 0,05 SMP per jam. Sekian dari kami kelompok 4 atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.